Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita baru yang berjudul Dahlia, Rumah Kos Berhantu. Cerita ini adalah cerita nyata. Semua nama tokoh dan tempat di dalam cerita ini sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Stigma keberadaan kos ini didasari oleh kejadian belasan tahun lalu, yaitu ditemukan satu jasad wanita di dalam salah satu kamar di rumah kos ini. Wanita itu bernama Dahlia, wanita lajang berusia 28 tahun, seorang pegawai di salah satu bank swasta yang terkena PHK karena tempat bekerja terkena likuidasi dampak dari krisis moneter tahun 1998. Dan sejak kematiannya itulah kos ini menjadi kos-kosan yang terkenal dengan keangkerannya. Tahun demi tahun berlalu, sejarah kelam kos ini pun tenggelam termakan waktu. Kamar yang dulu ditempati Dahlia kini dibiarkan kosong dan menjadi gudang. Tibalah kini di tahun 2015, tepatnya 17 tahun setelah tragedi Dahlia itu, seorang wanita dari luar kota, sebut saja Ami, seorang pegawai di salah satu bank, menjadi penghuni baru di kos ini. Tentu tanpa ia tahu sejarah dan seluk-beluk dari kos ini. Waktu itu akhir pekan, Ami tengah menata barang-barangnya. Ia tampak sangat bersemangat. Waktu itu setelah selesai, ia pun merebahkan di atas kasur empuknya, menatap langit-langit. Wah, kosannya sangat nyaman. Bisa murah gini ya. Kamar mandi di dalam lagi, ucapnya dalam hati. Kamar Ami ini berada persis di samping kamar tragedi itu. Di waktu ini ia tentu belum mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, Ami mendengar keriuhan dari luar kamar. Suara obrolan dari para penghuni kos lain yang sedang mengobrol di ruangan tengah. Dengan malu-malu ia mengintip keluar. Salah satu penghuni kos, sebut saja Nisa, melihat dan memanggil. "Sini kak, kumpul-kumpul," ucapnya. Dengan tersipu, Ami pun menghampiri sekumpulan orang itu dan ikut berbaur. "Kuliah apa kerja mbak?" ucap Tony, salah satu penghuni pria di situ. "Kerja mas, saya kerja di bank," jawab Ami. Pandangan Ami sedikit fokus ke salah satu kamar yang berada di samping kamarnya. Pintunya tertutup rapat, namun masih menyala. "Itu kamar siapa ya? Yang samping kamarku itu?" tanya Ami. "Oh, itu gudang kak, cuma buat nyimpen barang-barang yang punya kos," kata Nisa menjawab pertanyaan Ami. Obrolan di antara mereka pun terus berlanjut hingga tak terasa hari sudah menjelang maghrib. Satu persatu dari mereka mulai masuk ke kamarnya masing-masing. Tak terkecuali Ami yang juga ingin masuk juga ke kamarnya untuk menunaikan salat. Setelah selesai salat, Ami terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia tengah berkirim pesan singkat dengan orang tuanya di kampung untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah mendapatkan kos yang cukup nyaman. Tak terasa waktu sudah semakin malam, tapi Ami belum juga mengantuk. Maklum, mungkin ini masih penyesuaian untuk malam pertama ia tidur di kosan ini. Jadi, untuk membunuh waktu, Ami pun membaca novel kesayangannya. Lagi pula, ini kan malam minggu, jadi tidak perlu buru-buru tidur karena besok libur. Ami mulai membaca novelnya lembar demi lembar hingga waktu terlalu sekira pukul 11 malam. Matanya mulai mengantuk. Ia pun membenarkan posisinya dan tak terasa Ami pun terlelap. Sampai mungkin selang 2 jam kemudian kamar pintu diketuk. Tok tok tok.
Ami terbangun. Dengan masih sayup ia mengamati sekitar. Apa benar barusan ada yang mengetok pintu kamar? Batinnya dalam hati. Dan benar saja, ketukan itu kembali terdengar. Ya, sebentar, kata Ami seraya beranjak dan membukakan pintu. Namun setelah ia membuka pintunya, ternyata tidak ada siapapun di luar. Ami yang penasaran tampak memeriksa dengan mengeluarkan kepalanya sambil menoleh ke depan, kanan, dan ke kiri. Namun memang tidak ada siapapun di situ selain suasana luar yang teramat sepi. Mungkin aku salah dengar, batinnya seraya menahan kantuk. Ami pun menutup pintu kamarnya dan kembali merebah di ranjang untuk tidur lagi. Namun baru saja mulai terlelap, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara bayi yang tertawa. Seketika matanya terbelalak. Anak siapa ini malam-malam di sini? Di sini Ami yang sebenarnya mulai merasa takut, masih mencoba berbaik sangka dan menganggap itu hanyalah halusinasi belaka. Aduh, aku belum sholat isya, ucapnya dalam hati. Buru-buru Ami mengambil wudhu di kamar mandi dan melaksanakan salat isya. Dan di sini kembali terjadi sebuah hal yang membuat sadar semua ini bukanlah halusinasi. Jadi posisi kiblat di kamar Ami kebetulan menghadap pintu dengan jendela Naco di sampingnya. Sholatlah Ami di situ. Rakaat pertama dan kedua masih berjalan lancar. Barulah pada rakaat yang ketiga, tirai jendela di depannya perlahan mulai terbuka dengan sendirinya. Ami yang awalnya menunduk kini sedikit menengok dan melihat ke arah tirai itu, seraya keheranan dan ketakutan. Seketika ia pun kembali menundukkan pandangannya. Ami masih mencoba meneruskan salatnya hingga sampailah dia pada bacaan surat pendek. Seketika ia tersedak di tengah doanya ketika ia mendengar suara berbisik menirukan doa yang dibacakannya itu. Suaranya terdengar membisik dengan nada yang mengejek. Suara itu dari balik jendela di depannya. Ami dengan terbata mulai merasakan bacaannya. Ia yang masih menunduk tentu penasaran dengan siapa sosok yang menirukan bacaan doanya itu. Hingga akhirnya ia pun mengarahkan pandangannya ke jendela di depannya. Seketika matanya terbelalak, tubuhnya mematung tak bisa bergerak. Setelah melihat sosok di depannya itu, sosok yang sedari tadi menirukan doanya itu, rambutnya panjang, kepalanya lonjong dan aneh, menggeleng-geleng seraya mengulangi doa yang tadi dibaca Ami dengan nada yang mengejek. Ami hanya bisa menatap terpaku dengan sosok itu. Tubuhnya tak bisa digerakkan, mulutnya seperti terkunci. Di antara ketakutannya itu, Ami mulai menata nafasnya sambil terus berdoa di dalam hati hingga akhirnya sosok itu pun pergi. Setelah sosok itu menghilang, Ami langsung melompat ke kasur, tak meneruskan salatnya. Ia bersembunyi di balik selimut seraya menangis ketakutan. Pikirannya mencoba menerka tentang apa yang baru saja ia alami. Namun belum selesai dengan itu, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Dan setelah ia melihat ke depan, di situ terlihat sosok anak kecil, mungkin usianya 3-4 tahun, tengah berdiri di depannya sambil tersenyum geli dan berkata, "Gimana? kata sosok anak kecil itu. Dan setelah itu seketika pandangan Ami menjadi gelap. Entah pingsan atau apa, yang jelas ia tak sadarkan diri sampai akhirnya ia terbangun keesokan harinya. Singkat cerita, dengan kejadian semalam, Ami tentu bercerita tentang apa yang dialaminya kepada para penghuni kos lain.
Namun apa tanggapan mereka justru membuatnya heran. "Ah, itu biasa mbak, namanya juga penghuni baru, pasti diajak kenalan," ucap mereka yang tengah berkumpul di pagi itu. Mendengar itu, Ami cuma bisa menghela napas dan sambil berkata, "Ada apa ini?" batin Ami. Ia pun kembali masuk ke kamarnya dan mandi. Setelah mandi, tampak Ami tengah memegang ponselnya sambil melamun. Masih terngiang dengan jelas di pikirannya tentang kejadian semalam. Hingga ponselnya pun berdering. Ami yang melihat nama ibu di layar ponselnya itu langsung mengangkatnya. Terjadi percakapan kecil di antara Ami dan ibunya yang seperti biasa selalu menanyakan kabar anak gadisnya itu. Sampai pada akhirnya Ami pun menceritakan perihal kejadian semalam kepada sang ibu. Ami berujar ia akan segera pindah dari kos yang baru ia tempati sehari itu. Mendengar itu, sang ibu tak mencegahnya. Ia hanya menyarankan kalau memang harus pindah, Ami disarankan untuk menunggu sebulan lebih dahulu, mengingat biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Singkat cerita, hari itu pun berlalu. Sekitar sepekan kemudian, Ami mungkin memang benar kata penghuni kos lain, bahwa hantu-hantu di rumah kos ini hanya mau berkenalan saja di awal. Ia menetap, namun ternyata tidak juga, karena suatu hal terjadi lagi, dialami oleh Ami yang akhirnya meruntuhkan pertahanannya untuk terus menetap di kos ini. Dan beginilah kejadiannya. Hari itu adalah akhir bulan. Seperti pegawai bank pada umumnya, hari ini Ami lembur dan baru sekitar pukul 11:30 malam ia tiba di kosannya yang sudah nampak sangat sepi. Dengan perlahan ia membuka pintu gerbang lalu memasukkan sepeda motornya. "Gerah banget ini, habis ini mandi ah," ucapnya pada diri sendiri. Setelah memarkir motornya, Ami pun berjalan menuju kamarnya. Suasana nampak sangat sunyi berbaur dengan Ami yang tengah melewati lorong yang sedikit terbuka. Hingga sampailah ia di depan pintu kamarnya. Buru-buru ia mencari kunci kosnya yang ia simpan di dalam tas. Seraya juga matanya menatap berkali-kali melirik ke kamar itu yang berada di paling ujung, sama dengan kamarnya yang terlihat terang karena temeram lampu dari dalam yang memang tidak pernah dimatikan oleh bapak kos. Kunci sudah berada di genggamannya dan hendak dimasukkan ke lubang. Namun tiba-tiba ponselnya berdering, yang mana itu adalah panggilan telepon dari teman sejawatnya. Ami mengangkat panggilan itu sambil membuka pintu kamarnya. "Halo, ada apa Mir?" tanya Ami menjawab panggilan itu. "Ini loh, laptopmu ketinggalan." "Walah, aduh iya Mbak Mir, aku tadi buru-buru banget. Tolong dibawa pulang aja dulu ya, besok pagi bawa lagi ke kantor," ucap Ami seraya masuk. Dan setelah beberapa percakapan kecil di antara mereka, panggilan pun berakhir. Setelah meletakkan tasnya dan duduk sejenak, Ami pun mandi. Guyuran air malam yang itu cukup membuat rasa lelahnya di hari itu sedikit terobati. Dengan tanpa merasa apapun, Ami bernyanyi menggunakan nada-nada seraya membersihkan tubuhnya. Dan tanpa sadar, ada seseorang yang juga ikut menirukannya bernyanyi. Tak selang beberapa lama, Ami sepertinya sadar akan hal itu. Sejenak ia menghentikan aktivitas mandinya untuk mencermati. Suara itu dirasa cukup jelas, meski sedikit tersamarkan oleh suara air yang dari keran yang sedari tadi ia biarkan terbuka. Dan untuk meyakinkan hal itu, Ami pun menutup keran itu.
namun suara itu tak terdengar lagi. Mungkin aku salah dengar aja, batin Ami yang langsung melanjutkan mandinya hingga selesai. Dan ketika Ami keluar dari kamar mandi dan hendak ganti baju, seketika ia dibuat keheranan melihat mukena dan sajadahnya sudah tidak rapi. Perasaan tadi udah terlipat batin Ami sambil memungut mukenanya itu. Namun kali ini ia dibuat heran dengan kedua kalinya, karena ketika mukenanya diangkat, bersamaan itu juga jatuh spidol permanen berwarna merah yang harusnya berada dalam tas kerjanya dengan tutup yang sudah terlepas. Melihat itu sambil terus keheranan, Ami pun mulai memeriksa mukenanya. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat mukenanya sudah dicoret-coret dengan noda yang tak beraturan, yang sepertinya adalah hasil coretan dari spidol yang ia temukan tadi. Sontak Ami pun melemparkan mukena itu. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Buru-buru ia mengganti bajunya dan langsung duduk memojok di atas kasur sambil meraih tas kerjanya dan langsung ia periksa. Dan benar saja spidol merah itu sudah tidak ada. Ami yang mulai merasa ketakutan itu pun bingung mencari pengalihan. Akhirnya ia membuka ponselnya dan menelpon teman-temannya. Tapi sialnya tak ada satupun teman yang menjawab panggilan itu. Begitu juga dengan Nisa, teman satu kosnya yang kini Ami coba berulang kali telepon dan mengirim pesan, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Ami menelpon Rudi, laki-laki yang selama ini mengejarnya, tapi selalu ia acuhkan. Masa sih Rudi tidak menjawab teleponku? Batinnya seraya memencet tombol hijau di layar ponselnya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama Rudi mengangkat telepon Ami di tengah malam itu. Halo, Rud, lagi apa? Sibuk ndak? Ucap Ami. Halo, Ami, gimana? Ndak sibuk kok. Ada apa emang? Jawab Rudi heran namun senang. Temenin aku ya, ndak bisa tidur nih di kos. Jawab Ami. Iya deh, tumben-tumbenan nih minta ditemenin. Biasanya selalu sibuk melulu, ucap Rudi bercanda. Dan terjadilah obrolan di antara mereka dengan topik yang didominasi oleh Rudi. Kepiawaiannya mengolah kata nyatanya cukup membuat Ami terhibur dan teralihkan dari rasa takutnya tadi. Hingga hampir 2 jam mereka saling berbincang dan tertawa. Ami mulai merebah di kasurnya dengan telepon yang masih menempel di telinganya. Udah mulai ngantuk nih aku, ucap Ami dalam panggilan yang sudah nyaman itu. Kamu mau tidur? Emangnya bisa tidur rame-rame gitu? Jawab Rudi. Hah? Rame gimana maksudnya? Jawab Ami dengan matanya yang seketika terbelalak. Lah, itu kedengaran dari sini. Kayak ada cewek ngobrol di samping kamu, ucap Rudi. Gak lucu ya Rud, aku ini dari tadi sendirian. Orang kosan udah pada tidur sepi, jawab Ami dengan kata-kata yang semakin berbisik. Lah, serius kamu? Jawab Rudi keheranan. Aduh, jangan tutup telepon. Pokoknya jangan tutup telepon sampai aku tidur ya, ucap Ami di jam yang hampir pukul 2 malam itu. Rudi pun mengiyakan, meski tampak kini ia juga mulai ketakutan karena suara wanita mengobrol selain Ami itu masih terdengar dengan jelas. Dan kemahiran Rudi untuk mencari bahan obrolan seketika sirna ditelan oleh ketakutan itu. Sesekali Rudi hanya berkata, udah tidur belum Mi? Yang langsung dijawab dengan Ami dengan kata belum. Hingga beberapa menit kemudian Rudi tak lagi mendengar suara itu. Sejenak suasana menjadi hening dan berganti menjadi suara
desahan napas Ami yang sepertinya tertidur. "Udah tidur, Mi?" ucap Rudi untuk meyakinkan itu. Setelah dirasa tidak ada jawaban dari Ami, Rudi pun kini hendak mengakhiri panggilan itu dan bertanya kepada Ami untuk terakhir kalinya. "Udah tidur, Mi?" tanya Rudi lagi, dan seketika ia hendak menurunkan ponselnya. Betapa kagetnya Rudi ketika ada yang menjawab pertanyaan itu. Yang tapi itu jelas bukan suara Ami, yang mana suara itu berkata, "Ami sudah tidur." Begitulah kata-kata dari sosok misterius dalam panggilan itu. Karena kaget dan takut seketika, spontan Rudi langsung menutup dan melemparkan ponselnya tanpa ia tahu apa yang sedang dialami Ami saat itu. Karena ternyata Ami yang tadi sempat tertidur, kini ia terbangun dan sedang mengalami ketindihan, di mana ia kini sedang melihat satu sosok yang tengah duduk di depan meja riasnya. Sosok itu hanya duduk mematung dengan gaya jongkok, memijak kursi di depan meja rias itu, seakan tengah berkaca, tak memperdulikan Ami yang sedang ketakutan dan tak bisa bergerak di atas kasurnya itu. Dan entah mengapa dalam ketindihan itu, Ami hanya membelalak ke sosok wanita yang kini mulai mendengar bersenandung. Sampai akhirnya setelah berjuang sekuat tenaga, tubuhnya kini bisa digerakkan. "Allahu Akbar," ucapnya sambil menghentak hingga dirinya terperanjat dan duduk. Namun anehnya, setelah Ami benar-benar sadar, sosok itu menghilang begitu saja. Tinggallah Ami yang kini matanya menerawang ke seluruh ruangan di kamarnya dengan wajah yang amat sangat ketakutan. Dan tak selesai dengan itu, karena tiba-tiba keran di kamar mandinya terbuka sendiri. Air mengalir deras menerjang bak mandi yang memang sehari tadi begitu penuh. Dan bersamaan dengan itu terdengar juga suara aktivitas di dalamnya. Suara kecipak air dan gayung bersambut diiringi dengan suara senandung dari wanita misterius. Tangis Ami tak terbendung lagi. Tubuhnya gemetar, kedua tangannya menutup telinga, berharap bisa menghalau suara dari kamar mandi itu. Namun setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba suara itu menghilang berubah menjadi senyap. Ami mulai berani membuka matanya dan mendongakkan kepalanya lagi, walau dengan tubuh yang masih bergetar. Dan naasnya memang bagi Ami, ketika ia tak sengaja melihat sebuah pergerakan di atas lemarinya, pandangannya yang spontan melihat ke arah itu kini harus kembali dikagetkan dengan sosok yang tengah berkongkang kaki di atas lemarinya itu dan berbaju putih lusuh, dengan muka lonjong yang menggelembung, tertawa memekik seraya memandang ke arah Ami yang kini menjadi tak bisa bergerak. Tubuh Ami kaku, lidahnya keluh, pandangannya hanya tertuju pada sosok wanita misterius itu. Terus saja menggigit seakan menertawakan Ami, hingga perlahan sosok itu mulai merangkak turun dari lemari dan mendekati Ami. Wajahnya kini saling bertatapan dan sosok itu pun teriak kepada Ami, "Pergi kamu, anakku tidak suka," ucap wanita misterius itu. Ami pun hanya bisa tercengang dan akhirnya tak sadarkan diri. Ami terbangun keesokan harinya dengan badan yang demam dan lemas, matanya sembab, kepalanya pening dengan payah. Ia meraih ponselnya yang terlihat tergeletak di lantai. Ia segera menelpon orang tuanya dan menceritakan semuanya. Ia sudah tidak kuat dan ingin segera pergi dari kos-kosan sialan ini. Setelah itu, Ami juga menelpon ke kantornya untuk minta izin tidak masuk hari ini karena sakit. Hari itu adalah hari terakhir Ami menempati kos-kosan itu. Ia memilih pergi dan tak sudi kembali.
Sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.